Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Payung Hitam yang berjudul Keluarga Angkatku Tersayang. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sore hari itu, aku duduk di luar pagar TPU dekat rumahku. Pandanganku luas melihat tanah berhektar-hektar berisi batu nisan dan patok salib. Bukan kematianku kelak yang aku renungi, tapi kemana perginya kakakku. Cerita kali ini kisah dari anak laki-laki kelas 3 SMP, namanya Damar, yaitu sepupu dari teman admin sendiri yang bernama Jani. Cerita ini sangat sensitif karena menyangkut masalah keluarga yang cukup terpandang di suatu desa di Jawa Timur. Cerita ini sebelumnya nggak intens diceritakan Jani ke admin, tapi di situ ada 4 teman kita yang juga mendengarkan. Biasanya kalau ramean gini jarang serius, tapi kali ini kita bisa sampai bicara dari hati ke hati alias baper banget kisahnya. Sampai nggak sadar air mata jatuh dari pipi admin dan juga dari teman admin termasuk Jani. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya dari sudut pandang Jani. Saat itu umurku 8 tahun. Masih belum banyak mengerti, tapi aku sering dianggap anak pintar oleh keluargaku. Aku cepat tanggap dan juga pandai bicara. Karena di keluarga ibuku cuma aku dan Hilma, sepupuku, cucu perempuan nenekku. Hilma sering dibanding-bandingkan dengan aku. Hilma ini lebih tua 4 tahun umurnya dari aku. Tapi Hilma seperti lebih polos dari aku. Yang aku tangkap kenapa Hilma begitu karena Hilma masih kelas 3 SD di umurnya yang ke-12. Entah kenapa begitu, tapi yang aku tahu dari cerita mama, Hilma ini sedikit keterbelakangan mental. Aku gak terlalu dekat dengan Hilma. Cuman sesekali aja aku diajak pergi ke warung atau dia kadang minta ditemani mandi kalau aku lagi di rumah nenek. Oh ya, mamaku ini 5 bersaudara. Mamaku dan ibunya Hilma tinggal di area yang berdekatan. Sedangkan keluargaku yang lain tinggal di lain desa, tapi masih di daerah Jawa Timur. Gak banyak momenku sama Hilma, tapi bisa dirasakan selalu hadirnya Hilma sampai sekarang. Sedikit aku deskripsikan Hilma. Anaknya lembut, agak rapuh, kulitnya kuning cerah, rambutnya ikal dan matanya sipit. Kesukaannya aneh, karena dia suka sama hewan-hewan kecil seperti serangga, tikus, burung, siput, ikan cupang. Pokoknya hewan-hewan yang kecil lah. Waktu itu aku lupa di umur berapa, yang jelas aku masih SD dan baru pulang sekolah. Aku lihat di halaman rumahnya Hilma ini lagi nangis sambil mengamuk, semacam ngelemparin barang di hadapannya. Dari rumah aku lari ke rumah Hilma. Lalu aku sapa dia. "Kak Ima ngapain?" Pas aku sadar di situ udah ada hewan-hewan kecil yang ia kumpulin di hadapannya, dibarisin terus dibunuh begitu saja. Dilemparin sama batu, sendal, terus sama besi-besi dari bengkel punya bapaknya. Aku kaget dong, jijik lah. Sedih lihat hewan-hewan itu. Dan aku juga gak berani ngedeketin Hilma lagi. Akhirnya aku pulang aja lah, balik ke rumah dan ngadu ke mama. Selain itu, aku juga sering lihat Hilma dipukulin oleh ayahnya atau disiram oleh ibunya pakai air. Aku tanya ke mama,
Kenapa bisa begitu? Tapi mama kayak nggak percaya sama yang aku bilang. Karena orang tua Hilma kelihatan biasa saja di depan keluarga kami. Jadi mama anggap aku cuma bualan anak-anak saja. Sedikit latar belakang keluarga Hilma. Ayahnya cuma buka bengkel rumahan kayak tembel ban. Ibunya cuci gosok rumah ke rumah. Dan juga angin-anginan ya. Maksudnya itu nggak selalu ada kerjaan buat ibunya. Tapi karena keluarga ibuku dan yang lain adalah orang-orang terpandang dan kaya, sering sekali orang tua Hilma dibantu. Jadi masih layak lah hidupnya. Mungkin karena keadaan ekonomi bapaknya yang nggak setara dengan keluarga yang lain. Aku jadi mikir itulah sebabnya Hilma suka dapet kekerasan. Ada suatu ketika di mana waktu itu ada keluargaku yang lagi ngadain sunatan. Jadi kami semua kumpul di sana dan aku lihat Hilma selalu ceria tiap ada acara keluarga. Bajunya nggak pernah selusuh yang dia pakai sehari-hari. Orang tuanya pun kelihatan manjain Hilma kayak ratu. Pokoknya ngebangga-banggain gitulah. Sering sekali kayak gitu yang aku lihat seumur hidup soal Hilma ini. Seolah orang tuanya ini jadi iblis di rumah, tapi berubah jadi malaikat kalau di depan orang banyak. Karena kepolosan Hilma ya, dia nggak pernah ngelawan. Justru dia sayang banget sama kedua orang tuanya itu. "Dek, kebetulan Mas Kamto mau balikin Hilma ke panti asuhan," tanya ayah ke mamaku. Waktu itu aku dengar percakapan ayah sama mama di dalam kamar habis makan malam. Aku nggak sengaja lewatin kamar mereka dan obrolannya semacam ngegas gitu. Aku ngerti nggak ngerti waktu itu ya. Kayaknya susah banget ngupingnya karena pintunya tebel banget. "Aku udah pusing lah mas ngurusin Ratna sama Kamto. Udah susah dibilangin," saut mama di dalam kamar. Setelah itu aku lupa apalagi yang mereka omongin. Besoknya dan seterusnya hari-hari aku jalanin layaknya anak-anak biasa, tanpa musingin apa yang mama dan papa omongin pas di dalam kamar. Aku sibuk untuk ujian dan les-les. Aku sampai lupa main. Jadi suatu hari aku mau main sama temanku satu komplek. Kebetulan rumahnya lewatin rumah Hilma. Dan ada ibunya di teras. Aku sekalian sapa dia dan basa-basi. "Bule Ratna, Kak Hilmanya mana ya?" tanyaku. "Oh, Kak Hilma sekarang lagi di pesantren. Ntar aja ya mainnya kalau dia lagi libur," kata ibunya Hilma. Ya udahlah, aku pergi begitu aja. Aku lanjut main sama temanku yang lain. Gak lama dari situ, sekitaran beberapa bulan kemudian, tanpa aku lihat lagi batang hidungnya Hilma di rumah. Tahu-tahu rumahnya Hilma diramaikan orang yang ngerayain siraman 4 bulan kehamilan Bulet Ratna. Ibunya Hilma ya? Oh, ibunya Hilma ini hamil lagi. Aku tahu dari mama waktu itu nama acaranya 4 bulanan. Aku juga ikut berkontribusi di sana walaupun cuma makanin jajanannya dan buah-buahannya. Dan ya, akhirnya 5 bulan setelah itu lahirlah sepupu baruku namanya Damar. Bayi laki-laki yang manis, rambutnya lurus, tipis, matanya besar, pokoknya gemes banget di waktu itu. Dan lagi-lagi tidak ada Hilma di sana. "Mah, Kak Hilma pasti seneng ya punya dedek," kataku. Ibuku sih cuma diem aja, senyum-senyum. Terus pas pulang dari jenguk lahiran Bule Ratna, mama bilang, "Udah, kamu jangan nanyain Kak Hilma terus ya. Jangan banyak pengen tahu dek." Karena mama lumayan ngegas, akhirnya ya aku gak pernah nanyain Hilma lagi. Dan lupa begitu saja karena aku pun gak deket banget. Tahun terus berjalan sampai akhirnya aku gak sadar Damar ini udah dewasa. Umurnya 12 tahun sekarang.
tumbuh jadi anak laki-laki yang tenang. Ngomongnya ya cuma seperlunya saja. Anak yang berprestasi di sekolah dan gak punya banyak teman kayak umumnya anak sebaya. Saat itu, keadaan ekonomi keluarga Bule Ratna juga sudah membaik. Suaminya Pak Kamto sudah bekerja sebagai teknisi di kapal laut. Dan Bule Ratna memiliki bisnis menjahit baju aneka seragam. Pokoknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sore itu aku lagi ngasih makanan ke burung-burung ibu di garasi. "Mbak Jani," panggil Damar sambil nepuk punggungku dari belakang. Ah, bikin kaget saja. "Mbak, aku mau cerita sama mbak." "Cerita apa, Mar? Tumben," kataku. "Aku kayaknya beda, mbak," kata Damar. Aku penasaran kenapa Damar tahu-tahu mau cerita, padahal sebelumnya kita nggak pernah deket. Ya udah cerita aja langsung, Mar. Bikin penasaran aja kamu. Sepupuku yang cewek kan cuma kamu doang, mbak. Kalau ke mas yang lain, aku takut dianggap gendeng. Lihat aja gayanya, udah kayak jagoan. Tapi mbak, Hilma itu siapa sih?" Ngedenger itu, aku jadi inget lagi sama Hilma yang sudah bertahun-tahun aku nggak ngelihat dia. "Hah? Di mana sekarang dia?" jawab aku spontan. "Loh, mbak tahu siapa dia?" tanya Damar. "Ya tahulah, itu kan kakakmu. Kenapa kamu nanyain dia?" Tiba-tiba Damar ngelamun, terus ninggalin aku tanpa pamit. Tadinya mau aku tarik kerah lehernya, tapi kayaknya Damar gak lagi bercanda. Beberapa keanehan dari Damar pun mulai bermunculan. Dari yang pertama, waktu aku dan Bok nganter makanan matang masakan ibu untuk Bule Ratna. Kita ke rumah Bule Ratna saat itu, terus disuruh duduklah kami karena Bule mau pindahin makanannya ke piring punya ia sendiri supaya gak repot ngebalikin. Gak lama ada Damar lewat. Dia bilang mau ke depan aja. Akhirnya aku ikutin dia karena aku juga mau basa-basi sama dia. Kayak dia biasanya di rumahku lah. Dia juga sering nontonin aku lagi ngerjain sesuatu. Kaget banget waktu lihat Damar ada di kebun bunga kecil depan rumahnya. Banyak serangga dan hewan kecil di sekitaran situ. Karena aku udah gak pernah masuk ke rumah Bule Ratna beberapa tahun ini, jadi ya gak tahu di rumah Bule Ratna ada apa aja. Damar, kamu ngapain?" tanyaku. "Ngasih makanan nih." Aku cuma liatin aja kelakuan Damar yang persis sama sekali dengan Hilma. Sekaligus, ya aku agak ngeri ya lihat hewan-hewan kecil itu. "Kamu tuh mirip kakakmu Hilma ya, suka pelihara hewan kecil," kataku. "Kamu kok selalu bingung sih kalau aku ngomongin Hilma?" tanya aku lagi. Karena aku ngelihat Damar ini kelihatan bingung ya. Setelah itu kami diem beberapa saat. Sampai Simbok manggil aku dari pintu rumah Damar buat ngajak pulang. Sebelumnya Damar bilang ke aku, "Hilma itu rumahnya di sana, di sebelah gereja, mbak. Persis di belakang komplek ini kan, ada sawah. Nah, di situ rumahnya." Tanpa jelasin sebenarnya yang Damar maksud itu Hilma temennya atau kakaknya. Aku diem aja dan tambah bingung lah. Kenapa Hilma ada di situ? Kok misah tinggalnya? Tapi karena buru-buru, aku langsung jalan aja ke Rambok. Kita pulang ke rumah akhirnya. Kejadian berikutnya waktu kami ada di rumah cuma berdua. Ya, aku dan Bok. Mama dan ayah keluar kota karena dinas. Waktu itu malam sekitar abis maghrib ya. Bel rumah itu berbunyi, dipencet beberapa kali. Aku pikir ya siapa ya, buru-buru banget. Tapi karena aku ada di lantai 2, akhirnya Mbok lah yang bukain pintu. Belum turun masih di tangga, aku dengar ada suara Mbok teriak. Aku makin panik dong, lari cepet-cepet. Waktu sampai di depan pintu, ternyata cuma ada Damar di situ.
Tapi kenapa Bibi menjerit? "Ada apa sih, Mar?" tanyaku. Damar, dengan tatapannya yang sayu, senyum kecilnya seolah gak terjadi apa-apa. Diem seribu bahasa macam orang bengong. "Oi, Mar," sambil aku jentikkan jari ke hadapan dia. Tapi bukan sadar dari lamunannya, Damar malah pingsan. Aku teriak sekarang, yang mana di sana Mbok segera datang, dan lagi-lagi muka yang biasa saja. "Kenapa, Jan?" Dalam hati makai nanya nih. Ternyata si Damar ini pingsan kan. Tapi baru aja aku berpaling pandangan dari Mbok, aku lihat di genggamanku ada buntalan bulat yang gak tahu isinya itu apa ya. Semacam paket kurir, ada alamat dan nama yang tertera di situ, yaitu nama Damar. Aku kaget banget. Ini kenapa? Asli, Mbok pun juga bingung. Karena kejadian itu akhirnya aku tidur di kamar Mbok sampai mama dan ayah pulang ya. Aku ceritain ke Mbok soalnya dia ngejerit, tapi Mbok sama sekali gak bukain pintu dan gak denger bel rumah dipencet. Apalagi bukain pintu untuk Damar. Dan soal paket itu, aku cuma ngasih ke Damar besoknya tanpa aku buka isinya apa. Aku juga gak tahu pengirimnya siapa. Akhirnya setelah itu aku sakit 3 hari. Karena kejadian itu juga aku ngadu ke mama. Aku tanya sama mama, ada apa sama Damar sebetulnya dan kemana perginya Hilma? Tapi mamaku gak pernah ngejawab. Ayah juga begitu. Aku punya firasat semalam itu, ini ada hubungannya lah sama Hilma. Sering sekali terjadi kejadian aneh pada Damar, tapi gak jarang juga bersangkutan dengan keluargaku. Karena kan ya keluargaku yang paling dekat rumahnya dengan Damar. Dari sini aku peka, ada yang gak beres ternyata. Aku harus tanya ke Damar karena aku anggap disinilah aku, maksudnya itu karena aku anggapnya di sini aku yang aneh, bukan dia. Ya dia aneh tapi menurutku aku gak kalah aneh. Damar di sekitar gereja kan gak ada rumah. Masa iya Hilma tinggal di sawah? Aku beranikan diri lagi lah nanya soal keluarganya yang menyangkut Hilma. "Mbak, Hilma tuh tinggal di situ. Tapi kalau siang kerja dia. Jadi ketemunya sama aku malam." Oke. Aku udah dapat jawaban kalau Hilma itu suka keluar malam. Akhirnya aku pernah senekat ini jalan malam ngelewatin gereja, dan malah pernah sok-sokan nongkrong di dekat gereja. Tapi aku juga nggak lihat ada tanda-tanda dari Hilma. Ya sudahlah, aku pikir cukup sampai di sini saja kekepoanku. Takut kalau dicari lebih dalam, aku jadi kayak nyari-nyari kesalahan orang. Kejadian berikutnya, aku baru pulang dari kos yang mana ngelewatin rumah Damar. Di rumahnya lagi ada tamu, kayaknya dari sekolahan. Karena aku hafal banget, itu batik PNS guru. Sampai rumah aku tanya mama lagi, "Di sana ada apa, mah?" "Damar udah gak sekolah 2 minggu ini. Gosipnya yang beredar di sekolah si Damar ini dia ngehamilin orang. Makanya guru-guru minta klarifikasi. Nengokin gitulah, Dek," kata mama. Tapi mama ngejawabnya kayak bingung, semacam cari-cari jawaban lah. Tapi ya udah, aku nggak mau ambil pusing lagi. Singkat cerita, setelah banyak kejadian aneh, aku tahu bahwa Damar ternyata putus sekolah. Ya aku kasihan lah lihat Damar, padahal dia anak yang berprestasi. Tapi sampai sekarang dia juga nggak ngelanjutin sekolahnya. Sekarang aku sebagai orang ketiga di sini cuma menceritakan yang aku tahu. Tapi betul-betul masih banyak detail cerita yang kayaknya belum aku tahu. Suatu hari aku mergokin Damar lagi ada di kuburan dekat desaku. Pas banget aku lagi ikut ngubur almarhum ayah dari temanku. Aku langsung cepet-cepet ke arah Damar.
"Heh, Damar, kamu ngapain di sini?" Iya mbak." "Nungguin orang?" tanyaku lagi. Tiba-tiba Damar menitikkan air matanya. Aku kaget dong, kenapa Damar tiba-tiba nangis. Jangan nangis. Mbak salah ya?" "Mbak, emang betul ya Hilma itu kakak Damar. Tapi kenapa Damar baru tahu?" katanya sambil menangis. "Loh, kan Mbak udah bilang ke kamu. Kamu diem aja. Mbak kira kamu tahu. Lagian kamu adiknya, masa kamu gak diceritain sama ibu?" "Ibu gak pernah cerita Damar, kak. Ibu gak pernah cerita kalau Damar punya kakak." Aku heran, kenapa sih yang berhubungan sama Damar ini selalu membingungkan? "Lah kok gitu? Aneh deh ibu kamu itu. Lagian ya, pas banget ibu kamu bunting kamu ya. Mbak itu udah gak lihat si Hilma lagi. Makanya Mbak tanya terus ke kamu, dia kemana?" Jelas aku ke Damar. "Aku awalnya udah ngerasa ada yang aneh sama Hilma yang aku kenal, yang aku sering ceritain ke Mbak. Aku pernah ajak dia ke rumahku atau nyamperin ke rumahku lah kalau mau nitip hewan peliharaannya. Tapi dia nggak pernah mau. Aku pun ngerasa aneh waktu dia nemuin aku selalu di malam hari. Hilma juga orang yang datang di mimpiku sebelum aku ketemu sama Sia, Mbak. Aku berhenti sekolah karena aku nggak kuat, Mbak. Dibully di sekolah. Aku dianggap orang aneh, nggak bisa bergaul. Akhirnya aku bolos terus ke rumahnya Hilma. Tapi Hilma akhir-akhir ini nggak ada di rumah. Ya nggak apa-apa lah, aku di rumah dia sendirian. Seenggaknya aku nggak pulang ke rumah," kata Damar sambil menahan tangisnya yang makin kenceng. Aku makin penasaran sama penjelasan Damar. Oh ya, Damar ini bukan anak yang terbuka ya sama orang tuanya. Tapi Damar betul-betul dimanjakan, disayang. Jadinya Damar gak pernah nanyain soal Hilma ke orang tuanya, atau nanyain soal kakaknya siapa, karena Damar pun masih gak yakin dia punya kakak. "Terus kamu ngapain di sini?" "Aku mau cari Hilma, Mbak. Dia orang baik. Sudah beberapa hari dia gak ada di rumahnya. Aku punya feeling yang kuat, kayaknya dia betul kakakku. Tapi aku gak tahu juga, bener gak sih?" Sampai Mbak pun pernah terucap kalau Hilma ternyata kakakku kan. Jadi aku semakin yakin. Tapi aku gak mikir begitu dulu. Beberapa hari lalu juga aku terima beberapa barang pemberian dia. Di situ dia ngaku kalau dia kakakku. Aku makin prihatin sama keadaan Damar yang semakin hari semakin aneh saja. Bingungin lah. "Jadi kamu pikir Hilma itu udah nggak ada?" Damar cuma mengangguk. "Aku mau cari kuburannya, Mbak." Jangan sembarangan kalau ngomong. Bagaimana bisa dia meninggal sedangkan gak pernah ada duka di rumahmu? Gak pernah ada pengajian loh di rumahmu. Kita sekeluarga santai loh, Mar. Kita tahu Hilma ini ke pesantren, udah itu doang. Tapi udah 8 tahun sih Mbak gak pernah lihat Hilma lagi." Damar nambah nangis. Aku makin ngerasa bersalah di situ karena udah ngejelasin yang sebenarnya. Sampai suatu ketika keluarga besarku ribut, yang intinya permasalahannya adalah orang tua Damar. Karena aku udah dewasa ya, aku mau berusaha untuk menengahi mereka. Karena kasihan nenek udah tua, harus dihadapkan keluarga yang lagi cekcok ini. "Pembunuh! Kita nggak mau pokoknya anak kita dikasih makan uang haram. Kami sudah berniat baik untuk kamu, Kamto. Bisa-bisanya kamu khianatin kita. Pembunuh kamu!"
teriak salah satu Pak Deku yang menggema di halaman rumah Damar. Sedangkan rumah nenek cuma berjarak 10 meter. Takut banget nenek ngedengerin ini semua. Sekarang bisa-bisanya sampai terdengar Damar gak sekolah lagi di telinga saya. Pikirin juga kejiwaan anakmu, lanjut Pak Deku. Aku lihat Pak Dekamto diam saja dan menunduk. Sekarang gimana nasib kedepannya, ha? Kau yang memulai, kau yang bertanggung jawab. Dan sudah menyesal saya bantu adik pembunuh macam kamu. Akhirnya ribut ini dipisahkan satpam komplek. Dan aku juga sepupuku yang lain gak enak lah kedengaran sama warga lain. Akhirnya aku pulang dan tanyakan lagi sama mama. Nah, sebenarnya kenapa sih keluarganya kami? Damar itu kenapa? Mama jangan bohong lagi deh sama Jani. Aku tungguin jawaban mama, tapi akhirnya mama nangis. Mama gak tahu mau mulai dari mana, Jan. Mama sedih punya kakak macam Kamto. Hilma itu bukan anak kandungnya Pak Dekamto. Aku kaget lagi dan lagi setiap dengar fakta dan keanehan di keluarga itu. Hilma dibalikin ke panti asuhan, Jan. Makanya mama jengkel banget sama Pak Dekamto dan Bule Ratna. Dulu mereka menikah, tapi sudah 8 tahun gak punya anak. Akhirnya mereka adopsi dari salah satu panti asuhan. Bayi perempuan, hasil buangan dari orang tuanya juga. Setelah rundingan dari keluarga besar, akhirnya Hilma diadopsi dengan segala kekurangan finansial di keluarga Pak Dekamto. Karena kami sekeluarga tahu kalau Pak Dekamto itu bukan orang yang mampu. Ya gimana kalau dia adopsi anak? Pasti nggak mampu juga kan? Akhirnya kami semua sepakat buat bantu keluarga Pak Dekamto. Lagi dengerin cerita mama, tiba-tiba bel rumah kami berbunyi. Disusul suara laki-laki yang kayaknya itu Pak Deku yang tadi teriak-teriak. Ya, kami tadi di rumah Pak Dekamto, terus kami sempat pulang dulu kan. Kita ke rumah ibu sekarang ayo, paksa Pak Deku ke mama. Aku dan ayah ikut. Sampai di sana aku cuma duduk di depan teras dengan sepupuku yang lain. Tapi nggak termasuk Damar ya. Aku nggak tahu Damar kemana. Aku diam aja karena sepupuku yang lain laki-laki. Kita nggak nyambung lah kalau ngobrol. Dari teras aku dengar suara keluarga aku ngobrol. Ngaku, kamu buang Hilma di mana? Mikir juga dong, Kamto bagaimana citra nama keluarga kami nanti di mata orang, kata salah satu Pak Deku. Saya nggak buang Hilma, mas. Saya balikin dia ke panti, jelas Pak Dekamto. Dibuang gimana sih? Teriak mamaku. Sudah bertahun-tahun saya mau nengokin Hilma, tapi saya hubungin pantinya juga nggak pernah ada catatan kamu balikin dia ke sana, kata salah satu Pak Deku yang lain. Dan dia pun lanjut cerita. Sampai saya dan istri nengokin ke asrama pantinya pun kami juga nggak nemu. Bertahun-tahun saya nunggu konfirmasi pihak panti. Saya tanya ke sekolahnya juga nggak ada yang pernah tahu Hilma di mana. Justru pihak sekolah kaget kalau dari pihak keluarga pun sampai nanya Hilma kemana. Tapi pihak sekolah akhirnya konfirmasi ke saya kalau kamu ternyata sudah pindahin Hilma ke sekolah lain. Ya udah saya tenang. Saya keluar kota. Saya hidup tenang. Tapi ternyata Hilma nggak ada juga di rumah. Kemana Hilma? Pak Deku menggebu-gebu sekali karena dialah anak tertua nenekku. Dan dialah yang banyak berkontribusi untuk Hilma, dari mulai biaya sekolah sampai jajannya Hilma. Astagfirullahaladzim, teriak mamaku sambil menangis. Aku yang gak tahan dengar tangisan mama langsung masuk ke dalam rumah. Pak De,
jangan terlalu keras bicaranya. Kasihan nenek sudah tua. Baiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Aku yakin Hilma dari sekitar sini kok. Ucapku menenangkan Pak D. Damar bilang Hilma masih ada di sini Pak D. Waktu aku bilang begitu, terbelalaklah wajah Pak D Kamto dan langsung mencengkram pundakku. Hah? Di mana wanita jalang itu? Aku nggak tahu Pak D. Aku diceritain sama Darmar. Sambil terisak tangis, aku teriak. Aku takut Pak D akhirnya bergegas lari keluar entah kemana. Yang akhirnya dia balik bawa Damar yang sudah babak belur. Kami sekeluarga makin memanas. Yang aku lihat dari raut wajah Pak D Kamto dan Bulik Ratna, Damar bukan lagi seperti manusia, auranya beda. Kami sekeluarga melihat dua orang sekaligus kesurupan, Bulik Ratna dan Damar. Bulik Ratna seperti orang kejang-kejang dan Damar duduk bersimpu ayu seperti perempuan, sambil mengelus seluruh tubuhnya bagai perempuan yang sedang mandi. Kami dibantu oleh ahli agama akhirnya untuk menetralkan itu semua. Dan selesai jam 2 pagi. Pokoknya malam yang sangat melelahkan bagi kami sekeluarga, tanpa menemukan titik terangnya. Belum lama, Damar seperti orang linglung, kayak kehilangan sebagian ingatannya semenjak kejadian malam itu. Karena Pak Diku semakin khawatir dengan kondisi Damar, akhirnya Pak D ngajak kawannya yang namanya Mbah Liwan, kakek parubaya yang ternyata ahli sama-sama hal mistis di luar akal manusia. Aku penasaran sama prosesnya, tapi mama ngelarang aku buat ikut. Jadi besoknya aku diceritakan sama mama bagaimana hasilnya. Ternyata kabar buruk yang mama bawa, Damar betul-betul bakal dibawa ruhnya, tapi belum seutuhnya. Ini semua karena Hilma yang ternyata betul-betul dibuang oleh Pak D Kamto. Mama cerita sambil nangis. Hilma disiksa sampai gak sadarkan diri karena melawan Pak D Kamto, diajak pulang ke panti ya. Karena Pak D ngira Hilma sudah meninggal, Hilma ditinggal begitu saja entah di mana. Tapi ternyata Hilma ini cuma pingsan. Yang akhirnya Hilma pergi berkelana sendirian cari jalan pulang. Penjelasan ini didapat dari Damar yang dibuat kesurupan. Entah apa yang merasuki Damar, tapi Damar betul-betul cerita seperti itu. Menurut penerawangan Mbah Liman, Hilma ini masih hidup dan lokasinya jauh sekali dari desa ini. Mbah Liman gak bisa menerawang sampai apa nama desanya. Pokoknya Hilma ini punya dendam. Dia sampai kapanpun bakal diusahakan terbalas. Hilma yang sejak kecil punya jiwa murni dan polos ternyata dimanfaatkan iblis buat balas dendam. Dan menurut penerawangan Mbah Liman juga, Hilma telah belajar beberapa ilmu hitam yang menyakitkan. Entah siapa yang Hilma temui waktu ia berkelana. Yang jelas pasti ada guru di balik ilmu Hilma. Yang lebih mencengangkan lagi, Bulik Ratna yang sudah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan anak. Entahlah apa nama ajaran itu atau nama komunitasnya, yang jelas Bulik Ratna pakai campur tangan iblis demi mendapatkan keturunan. Suaminya Pak D Kamto juga sudah terjerumus ajaran sesat demi harta. Makanya keluarganya sukses secara instan. Aku juga baru sadar, dipikir-pikir ya, iya juga. Bisa-bisanya Pak D tahu dapat pekerjaan yang bagus dan Bulik Ratna punya modal buat usaha jahit seragam. Semuanya itu dalam waktu singkat lah. Konflik keluarga ini belum selesai sampai admin tulis cerita sekarang. Belum ketemu titik terangnya, ilmu apa yang dipakai Bu Ratna untuk memperoleh keturunan, dan model pesugihan apa yang diperoleh Pak Rekamto agar kaya. Satu-satunya yang paling kami harapkan cuma Damar, dan berharap Hilma sadar lalu kembali. Pak Dekamto dan Bulik Ratna sudah sulit buat diharapkan. Sekian cerita dari narasumber. Kita doakan supaya diberi jalan tengah dari masalah keluarga ini. Dan mohon maaf kalau mungkin banyak kekurangan dalam cerita ini. Dan lagi-lagi di sini nggak ada yang instan ya. Jangan sampai hati kita kalah sama ego. Harta juga nggak akan dibawa mati. Selalu bersyukur sama yang sudah ada. Tamat.
Oke, itulah cerita panjang dari cerita horornya Payung Hitam. Sebenarnya lebih ke arah tragedi keluarga ya daripada horornya ya. Jadi di sini tidak ada hantu-hantuan, setan-setanan atau penampakan. Lebih ke arah klinik lah, balas dendam. Oke, bisa kalian simpulkan sendiri cerita yang saya tuturkan tadi, gimana nasib Hilma nanti atau apalah yang terjadi. Baik, mungkin itu saja. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.